I see those tears in your eyes. I feel so helpless inside. Oh love, there's no need to hide. Just let me love you when your heart is tired. Halo guys, balik lagi di channel Cajam dan balik lagi ke transfer vlog kita, dimana kita bakal ngebahas tentang Wayne Rooney. Akhirnya udah bener-bener resmi kembali ke Everton pastinya, dari United setelah 13 tahun yang luar biasa bersama tim asal Manchester tersebut. Akhirnya Rooney balik ke klub dimana dia memulai karir sepak bola waktu itu. Kalau nggak salah umur 16 tahun dia udah mulai main atau dapetin debut profesionalnya untuk tim senior Everton waktu itu. Dan dia istilahnya bener-bener kayak digedein atau dibesarkan di Everton sih. Dan menurut gue ya ini adalah deal atau move yang benar-benar cocok atau kayak bagus banget menurut gue sih, kayak untung di semua pihak gitu loh. Everton untung dapat Rooney, dapat jasanya Rooney. Terus dari pihak pemainnya, dari pihak Rooney-nya pun untung masuk ke Everton, karena menurut gue dia bakal lebih mungkin dapat jam terbang di Everton dibanding di United. Dan untuk dari si United pun untung karena apa? Karena gaji Rooney di United nggak murah gitu loh. Kalau kalian ingat gajinya itu setahu gue nembus 300.000 pounds per pekan deh Rooney di United, salah satu yang tertinggi emang di liga. Dan kayak dia di Everton ini tanda tangan kontrak 2 tahun dengan gaji cuma 150.000 pounds per pekan. Jadi istilahnya kayak benar-benar rela gajinya dipotong demi kembali ke klub masa kecilnya, klub yang ngebesarin dia. Dan bahkan di interview dia ngakuin bahwa dia selama 13 tahun ini sebenarnya diam-diam karena suka masih pakai baju Everton atau pakai piyama Everton segala macam. Jadi pokoknya intinya adalah dia masih punya passion untuk main di klub ini, di Everton. Dan menurut gue ini luar biasa sih, karena dibanding nih misalnya Rooney pergi ke China atau MLS, menurut gue kayak kualitas Rooney saat ini, walaupun emang dia udah gak sebagus dulu mungkin ya, tapi pengalaman dia, kualitas dia, dan kayak keinginan dia untuk kerja keras tuh masih bisa untuk tim Premier League. Dan mungkin emang tepat, bukan untuk tim sebesar United, tapi untuk klub kayak Everton. Bukannya gue merendahkan Everton, tapi menurut gue bisa aja ini bekerja gitu loh. Siapa yang tahu, who knows gitu kan. Karena juga di United saat ini kayak posisi Rooney juga udah gak ada gitu kan. Striker udah gak bisa, di gelandang pun Mourinho gak mau mainin dia di tengah gitu kan. Kalau misalnya di Everton masih bisa aja, dengan Lukaku pergi ke United, mungkin aja Rooney bisa jadi striker lagi. Atau bahkan Rooney bakal main di tengah sama Barkley dan David Klaassen nanti, nggak tahu kan. Tapi yang jelas nih bakal luar biasa bagus. Dan Rooney pun juga menurut gue ya bakal senang banget sih bisa balik ke klub masa kecilnya. Dan dia pun bisa bener-bener ya, siapa tahu dia bakal nyelesain karir di Everton. Dan mungkin dia bahkan bisa ngebantu Everton untuk jadi salah satu klub yang ditakutin di Inggris. Karena kalian tahu sendiri pergerakan Everton di bursa transfer ini udah luar biasa bagus. Ditambah mereka ngedatangin pemain yang istilahnya kayak pengalamannya tuh udah segudang lah. Rooney ini udah menangin banyak banget bersama United, Champions League udah, Premier League pasti udah. Dan ya itu istilahnya kayak udah jadi pengalaman yang luar biasa. Dan dengan dia bawa itu semua ke Everton, menurut gue ini bakal jadi bagus atau jadi panutan yang oke untuk pemain-pemain muda Everton yang lain. Yang menurut gue paling penting adalah Ross Barkley. Kayak perkembangan seorang Ross Barkley ini, kalau kalian tahu tuh adalah pemain muda Inggris yang posisinya adalah gelandang serang. Ini bakal bisa dipengaruhi sama Rooney. Kalau Rooney bisa jadi mentor yang baik untuk dia. Karena Barkley ini menurut gue awal-awal dia kayak waktu itu main buat Everton bagus banget. Orang-orang mikir bahwa dia bakal jadi the next big thing nih. Tapi ternyata enggak tuh. Lihat aja musim kemarin atau bahkan 2 musim kemarin, kayak Barkley namanya kadang-kadang suka hilang. Yang menurut gue sebenarnya ini untuk pemain yang waktu itu potensinya luar biasa bagus, aneh gitu loh. Dan mungkin ya salah satu keanehan itu disebabkan karena emang di Everton dia gak punya mentor. Beda sama misalnya Rashford United, udah jelas ada Rooney waktu itu kan. Dan udah jelas juga ada model-model kayak Ibra segala macam yang bisa jadi mentor ataupun panutan dia gitu. Jadi ini menurut gue juga bisa jadi keuntungan tersendiri buat main-main muda Everton yang butuh mentor atau panutan dengan datangnya Rooney ke Everton. Nah terus Rooney juga pastinya merupakan all-time highest goal scorer dari Inggris, timnas Inggris dan juga Man United. Jadi bener-bener ini menurut gue pengalaman segudang yang dibawa Rooney ke Everton ini bakal jadi pelajaran berharga buat gak cuman pemain-pemain, bahkan buat Ronald Koeman sendiri, buat pelatihnya ini. Tapi sebenarnya sejujurnya ya, gue sebenarnya kayak gak gitu yakin Rooney bakal main banyak musim depan sih buat Everton. Kayak ya bisa aja dia main, bisa. Cuman menurut gue kayak dengan Everton udah datangin beberapa pemain bagus di posisi tengah, salah satunya adalah David Klaassen menurut gue yang itu pemain kelas banget.
Dan kayak gue udah tahu banget bahwa Ronald Koeman ini mau coba untuk duetin Barkley sama Klaassen di depan, karena mereka berdua ini posisinya mirip-mirip. Emang ya central king mid gitu lah, emang playmaker. Dan ya mereka nggak bakal bisa salah satu dijadiin defensive mid. Mungkin Barkley bisa lah, cuman menurut gue Klaassen sih harus banget jadi playmaker, dan dia punya visi yang luar biasa bagus gitu loh. Dan untuk defensive mid kan mungkin masih ada nama-nama kayak Schneiderlin kan yang bisa jadi kepercayaan di posisi tersebut. Jadi menurut gue kayak Rooney ya kemungkinan besar bakal dipasang posisi striker sih menurut gue. Kayak mungkin emang ini adalah udah rencana gitu loh untuk Everton lepas Lukaku, ya udah kita dapat Rooney gitu kan. Ya yang sebenarnya not bad gitu loh. Rooney menurut gue masih mungkin aja bisa jadi salah satu striker terbaik di Premier League, karena dia di beberapa musim terakhir kan emang gak dikasih kepercayaan untuk main sebagai striker tunggal, target man di depan kan. Dia lebih banyak main sebagai second striker atau mungkin bahkan sebagai main tengah gitu loh. Dan bahkan catatannya adalah di Premier League musim lalu 2016-17 Rooney mencetak lebih banyak gol dibanding Martial dan juga Rashford. Padahal kalian tahu sendiri Rooney ini jam terbangnya sangat-sangat dibatasi sama Mourinho kan. Dia lebih sering masuk dari bangku cadangan segala macem. Dan menurut gue ya ini move yang sangat-sangat tepat untuk Rooney sih. Karena ya walaupun Mourinho kayak di media bilangnya kayak dia muji-muji Rooney itu loh segala macam, tapi itu nggak terbukti dari apa yang dilakukan di lapangan. Kalau emang bener Mourinho kagum sama Rooney, atau dia bener-bener yang kayak wah Rooney main luar biasa, main yang legenda United, apa dia harus mainin Rooney terus dong? Atau at least ya pokoknya dia bener-bener kasih kesempatan untuk Rooney menunjukkan bahwa dia masih ada, masih belum habis. Tapi ternyata enggak tuh. Kayak Mourinho emang model manajer yang berarti enggak, apa ya istilahnya, kayak bukan menghargai legend juga sih. Kayak mungkin dia emang filosofinya adalah dia nggak terlalu percaya sama pemain yang udah tua. Menurut dia pemain-pemain yang lagi ada di masa puncak-puncak kebugarannya, usia 25 sampai 28, 29, itu adalah pemain yang bisa mengeluarkan yang terbaik gitu loh. Pemain di atas usia 30 tahun nggak bisa. Mungkin menurut dia seperti itu. Makanya Rooney nggak dimainin kan sebanyak itu musim lalu. Tapi ya ini juga bakal jadi tantangan tersendiri buat Rooney di Everton, karena obviously dengan kebugaran dia yang udah nggak sebagus dulu saat dia di puncak karirnya di usia 24-25 tahun, dia harus bekerja lebih keras nih di gym, fitnessnya seperti apa. Karena ini juga berpengaruh. Dia udah jarang main buat United, terus tiba-tiba dia misalnya nanti jadi starter untuk Everton, ini juga bakal mempengaruhi dia nih. Kayak dia harus gimana caranya balikin formnya dia tuh ke saat dia dulu masih start terus buat United, masih jadi pemain utama United loh. Ini gimana caranya, dan ini kita bakal lihat nanti seperti apa. Tapi yang jelas pokoknya menurut gue ini adalah transfer yang sangat-sangat bagus. Dan bahkan kalau misalnya Rooney sukses, misalnya bahwa Everton nembus top 4 atau top 5 dari Premier League musim depan, ini bisa jadi salah satu deal terbaik di summer ini sih di Premier League. Karena ya udah jelas bahwa gue gak tahu sih untuk transfer fee-nya atau harga transfernya, gue masih gak jelas apakah ada nominalnya. Yang gue dengar kayak sebenarnya nilainya Rooney sih 10 juta pound sih. Jadi kayak mungkin tuh digabungin ke dealnya Lukaku gitu loh. Jadi itu emang udah tambah pemain, tambah cash gitu. Dan itu udah kayak tukar pemain aja, tapi tambah cash untuk Lukaku kan. Jadi menurut gue ya ini bisa jadi deal terbaik karena itu, karena harganya murah. Dan Rooney pun rela gaji dipotong, menunjukkan bahwa Rooney gak mata duitan. Dia benar-benar pemain yang emang benar-benar punya passion untuk bola, dan dia mau main untuk klub ya yang menurut dia ya butuh jasanya dia. Nggak sembarang main di klub China atau di MLS yang bakal dia cuman nerima uang gitu loh, kayak mainnya asal-asalan gitu loh. Dia nggak, emang benar-benar dia pengen banget bikin Everton berjaya lagi berarti. Dan ini bakal seru banget, tunggu. Jadi mungkin itu aja untuk transfer vlog ini. Thanks for watching, don't forget to like, subscribe, now see you in the next one. Bye guys.